Silver sedang kehilangan sesuatu, bukan harga, tapi momentum. Setelah rally panjang dari zona demand menuju resistance, buyer akhirnya berhadapan dengan tembok itu. Dan sekarang harga kembali turun tepat menuju support. Disinilah pertarungan sebenarnya dimulai. Jika buyer mampu mempertahankan level ini, silver masih punya jalan menuju resistance. Tapi jika support runtuh, bisa menjadi pintu menuju demand. Jadi hari ini kita tidak sedang mencari arah. Kita sedang menunggu siapa yang kalah terlebih dahulu, buyer atau seller, dan satu candle hari ini bisa menentukan semuanya. Di video kali ini, kita akan membedah pergerakan silver dengan cara fundamental, teknikal, hingga skenario trading paling rasional. Analisa fundamental. Beberapa hari terakhir, cerita tersebut mulai berubah. Data inflasi Amerika Serikat menunjukkan bahwa CPI Juli berada di sekitar 3,4% secara tahunan. Sementara core CPI berada di sekitar 2,5%. Kemudian market mendapatkan data PPI. Dan hasilnya cukup menarik. PPI Juli tidak menunjukkan kenaikan bulanan. Ini bukan sekedar angka, karena bagi market, setiap angka inflasi adalah petunjuk mengenai langkah Federal Reserve berikutnya. Ketika tekanan inflasi mulai terlihat lebih terkendali, ekspektasi terhadap kebijakan moneter yang terlalu hawkish ikut berkurang. Dan ketika ekspektasi kenaikan suku bunga turun, tekanan terhadap aset non-imbal hasil seperti silver juga bisa berkurang. Dan hari ini, perhatian akan kembali kepada konsumen Amerika. Salah satu data yang paling penting hari ini adalah retail sales Amerika. Karena konsumsi adalah salah satu mesin utama ekonomi Amerika. Dan market sekarang ingin mengetahui apakah konsumen Amerika masih cukup kuat atau mulai kehilangan tenaga. Forecast untuk core retail sales berada di sekitar 0,2%. Sementara retail sales berada di sekitar 0,1%. Bayangkan dua kemungkinan. Jika aktual jauh lebih kuat dari perkiraan, market dapat membaca bahwa ekonomi Amerika masih solid. Ekspektasi terhadap suku bunga bisa kembali naik, dolar berpotensi menguat, imbal hasil berpotensi naik, dan silver bisa mendapatkan tekanan. Tetapi jika data mengecewakan, cerita tersebut bisa berbalik. Jadi hari ini, jangan hanya melihat angka retail sales. Perhatikan bagaimana market bereaksi terhadap angka tersebut. Setelah retail sales, market juga akan melihat University of Michigan Consumer Sentiment. Angka perkiraan berada di sekitar 54,7. Data ini memberikan gambaran mengenai bagaimana konsumen melihat kondisi ekonomi, sekaligus bagaimana mereka memperkirakan masa depan. Jika sentimen membaik, market bisa membaca consumer confidence yang lebih kuat. Tetapi jika sentimen jatuh, terutama jika terjadi bersamaan dengan retail sales yang lemah, narasi pelemahan ekonomi Amerika bisa semakin kuat. Dan sekali lagi, hubungan itu kembali menuju satu tempat, yaitu dolar. Karena untuk silver, arah dolar bisa menjadi salah satu katalis terpenting hari ini. Analisa teknikal. Sekarang mari kita biarkan chart berbicara. Struktur awalnya sangat jelas. Harga bergerak dari zona demand, membentuk higher low dan higher high. Setelah itu harga berhasil menembus area support dan rally berlanjut menuju area resistance. Ini adalah struktur bullish, tetapi muncul rejection dan harga mulai kehilangan momentum. Kita melihat lebih banyak lower high dan lower low. Harga mulai bergerak di bawah EMA cepat. Dan kedua EMA yang sebelumnya menanjak mulai kehilangan kemiringan bullishnya. Ini adalah peringatan, bukan konfirmasi bearish. Sekarang perhatikan level-level penting. Di atas, kita terdapat area resistance utama di 65,80 sampai 66,70. Ini adalah area yang sebelumnya berhasil menghentikan rally. Di atasnya lagi ada zona supply yang kuat di 67,20 hingga 69. Tetapi sekarang, mari kita lihat bagian yang jauh lebih penting.
Di bagian bawah terdapat area support di 64,20 sampai 63. Inilah area yang sedang diuji oleh silver. Jika seller berhasil menekan harga dan support berhasil ditembus, maka struktur bullish jangka pendek mulai rusak. Dan perjalanan berikutnya bisa membawa harga menuju zona demand di kisaran 62,20 hingga 60,60. Skenario trading. Skenario pertama, bullish. Apabila harga mampu bertahan di atas support dan resistance 65,80 berhasil ditembus dengan candle yang kuat, maka probabilitas kelanjutan bullish menjadi lebih menarik. Target pertama, 66,70. Target kedua, 67,20. Target ketiga, 69. Jadi untuk bullish setup, tunggu market menunjukkan bahwa buyer telah kembali. Skenario kedua, bearish. Apabila harga gagal kembali menembus resistance dan muncul rejection dengan volume jual yang meningkat hingga menembus support 64,20, maka tekanan bearish berpotensi mendominasi. Target pertama, 63. Target kedua, 62,20. Target ketiga, 60,60. Namun ingat, jangan mengejar candle bearish yang sudah terlalu panjang. Market tidak pernah memberikan kepastian sebelum kita mengambil keputusan. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari trading. Bukan tentang siapa yang paling cepat menebak arah, tetapi siapa yang mampu menunggu market memberikan konfirmasi. Sampai jumpa di analisa berikutnya. Jika kamu merasa analisa seperti ini membantu kamu membaca market, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke sesama trader. Trade smart, manage risk, dan semoga profit konsisten.